Awal Oktober 2023 lalu, saya pergi ke US dan saya ketemu dengan orang Indonesia yang sudah tinggal di sana. Saya bertanya langsung ke dia, apakah orang Amerika dan orang Indonesia ini lebih rajin orang Indonesia ya? Karena yang saya tahu, orang Amerika tuh kalau diminta untuk lembur, kerja overtime, itu seringkali nggak mau dan bahkan menolak. Beda dengan orang Indonesia yang seringkali kalau diminta untuk lembur, mereka pasti mau dan mereka nggak hitung-hitungan. Point of view saya adalah orang Indonesia tuh nggak hitung-hitungan dan lebih asik gitu ya. Nah, maka dijawablah oleh teman saya, Nuk, kamu harus tahu, justru bagi orang Amerika, point of view-nya adalah orang-orang Asia termasuk orang Indonesia tuh pemalas. Loh, saya kaget, saya tanya, kenapa seperti itu? Ya, bagi mereka, waktu bekerja itu adalah waktu yang sangat produktif sehingga saya akan menghasilkan begitu banyak kontribusi sehingga nggak diperlukan lagi yang namanya kerja overtime atau lembur. Bagi mereka ternyata ukurannya adalah saya 1 jam bekerja, saya dihargai $20, berarti saya mengukur tiap menit, tiap detik dalam 1 jam itu ada sebuah harga yang disematkan ke saya sehingga saya harus produktif setiap jamnya. Nah, teman saya kemudian bertanya, bagaimana dengan di Indonesia? Dengan sistem penggajian yang dipukul global selama 1 bulanan, itu mungkin justru yang membuat akhirnya banyak orang Indonesia merasa bahwa berapa nilai diri yang dibayarkan ke aku, itu nggak ada sebuah ukuran yang absolut. Sehingga itu tanpa disadari membuat banyak dari kita membuang waktu jam demi jam dan kemudian setiap proyek kita dengan gampangnya ngomong, bos belum selesai bos waktunya kurang bos. Karena kita nggak pernah ditakar berapa value kita setiap jamnya. Nah, ini kembali menyadarkan saya teman-teman sekalian. Apakah benar hari ini saat Anda sudah bekerja, baik sebagai seorang karyawan profesional atau sebagai seorang pengusaha, sudahkah Anda mengukur betul berapa value Anda per jamnya? Dan kalau hari ini misalkan value per jam kita belum memuaskan, seperti ada seorang anak mahasiswa yang datang ke saya, kok aku lulusan S2, aku digaji hari ini 7 juta. Tapi kok kalau saya hitung dengan waktu kerja 200 jam kerja sebulan, aku cuma hanya punya value 7 juta dibagi 200 jam, itu cuma hanya 35.000 loh kok per jam. Dan bayangkan aku harus kuliah S1, S2, aku ambil di luar negeri, aku cuma hanya dapat 7 juta loh kok tiap jamnya. Nah, Bapak Ibu, anak ini pun akhirnya memutuskan untuk bagaimana dia bisa membuat yang namanya bisnis sampingan. Dan dia akhirnya memutuskan untuk lebih serius menekuni bisnis AD ini. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, lewat bisnis AD yang dia jalankan masih dengan part-time, dia bisa memiliki income per jamnya itu dihargai senilai 300.000 per jam. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan Anda saat ini? Mudah-mudahan Anda mulai menghitung berapa value per jam Anda dan mari kita lebih produktif lagi. Karena waktu itu adalah harta yang betul-betul sangat besar sekali sebagai aset yang betul-betul limited. Terima kasih, selamat pagi semuanya.